DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Shira Damia Putrinda. Hai Panji, apa kabar? Alhamdulillah, contekan. Boleh. Dan mensayangkan sama masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Sejujurnya udah lama banget nggak bikin podcast ketemu langsung gini. Oh iya. Karena belakangan ini kan selalu online kan. Iya, gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi, cuman tadi ditembak aja. Ternyata dirimu oke, tapi waktunya terbatas. Sangat terbatas. Cuma kita bisa ada part 2 kalau mau. Oke. Tapi mungkin online kali ya. Iya. Karena Panji bakal nggak di Berlin lagi. Aduh, iya. Jadi podcast aku nih, podcast Ngobrol Bisnis ini sebenarnya ngobrolin masalah profesi, entrepreneurship, ya sesuai namanya bisnis kayak gitu. Iya. Dan buat yang belum kenal, Shira ini adalah program manager ya berarti ya, program manager di NPAC. NPAC sepengetahuan aku adalah organisasi non-profit di Berlin, di Jerman, yang fokus untuk nge-support entrepreneur dari seluruh dunia. Betul ya? Betul sekali. Dan apa sih yang spesialnya juga untuk bisnis-bisnis yang ada di emerging markets, di Asia, Latin Amerika sama Afrika juga. Jadi kita banyak fokusnya ke daerah, fokus gitu ke international development sama economic development cooperation sama negara-negara di emerging markets gitu. Iya. Dan aku sendiri udah dapat manfaatnya, mungkin ikutnya 2 program resmi ya. 2 program resmi. Yang nggak resmi kan ada juga gitu. Yang resmi adalah dulu recovery tourism recovery program. No, sebelum itu tuh startup recovery program aku juga betul. Itu yang resminya dapat ini juga support pendanaan dan support mentorship juga, sama ya sekarang Berlin Landing Pad ini yang untuk software as a service gitu. Jadi menurut aku kalau yang dengerin podcast ini ada startup dan juga terkait dengan teknologi ya, heavy di teknologi atau tourism juga, cek aja ya websitenya NPAC. Betul, npac.org. Kita banyak program yang kita organisasiin dan kita kurasi. Juga ini dari kita public funding ya. Kita dapat support dari Berlin State, Berlin Senate tersendiri. Juga kadang-kadang kita ada project bareng sama BMZ. BMZ itu Ministry Ekonominya, Federal Ministry Ekonominya Berlin. Terus kita juga ada project sama GIZ. GIZ itu kayak International Development Corporation-nya. Jadi kita kerjasama sama mereka. Mereka ada polisinya, kita yang eksekusi dan implementasi, dan yang indirect touch sama startups yang kita support. I see. Dan kalau aku lihat kemarin presentasinya bakal ada lagi ya, semacam kayak Berlin Landing Pad. Oh iya, kita ada 2 cohort lagi. Kita cohort yang kedua itu bakal environment sama impact, dan yang cohort ketiga itu IoT dan blockchain. Iya, dan pengalaman aku sendiri bukan karena ada Shiranya di sini ya, maksudnya manfaatnya banget gitu ya. Satu udah ya funding oke lah gitu. Cuman programnya sendiri sebenarnya menurut aku bermanfaat banget sih. Apalagi kalau tepat ya, kayak SAS ini kan tepat banget jadinya. Betul. Cocok banget gitu. Jadi aku dukung lah teman-teman startup Indo makin banyak. Iya, betul. Ya kita juga memang kita intensinya untuk support startup yang ada di Indonesia, yang ada di Asia, dan juga negara-negara lain yang mau ikutan kompetisi global, yang mau internationalize. Jadi
mungkin apa ya, Indonesia juga marketnya besar kan, cuma Global pasti lebih besar. global pasti lebih besar lagi, dan juga kalau kita bisa berkompetisi global itu bakal ada credibility lebih buat startups dan juga buat negara kita. Iya. Nah aku sebenarnya sangat penasaran ya. Kan tadi ngebahas oke lah ke bisnisnya atau si NPAC-nya ini gitu. Tapi aku penasaran ke kamunya juga gitu lah. Maksudnya aku lihat kan organisasi si NPAC ini mostly ya orang Jerman dan segala macam. Lalu kamu di sini Indonesia gitu. Jadi mostly di NPAC tuh orang-orang Jerman lah gitu. Iya. Kamu di Indonesia. Terus beberapa momen lalu kita juga ada partisipan orang Jepang, kamu bisa bahasa Jepang. Iya. Sebenarnya background kamu tuh apa sih sebenarnya? Waduh, background. Dari mana bisa sampai di sini gitu? Oh iya. Di NPAC udah 2 tahun kan kalau aku Di lihat NPAC profilnya. udah 2 tahun. Jadi sebelumnya itu aku dapat scholarship opportunity untuk S1 di Jepang. S1 di di Jepang, Iya, di Ritsumeikan Asia Pacific University. Terus abis 4 tahun di Jepang, aku pikir kalau misalnya langsung balik ke Indo agak sayang juga ya. Jadi aku cari kerja job hunting di Jepang. Terus dapat kerja dari Mitsubishi Motors di Tokyo di Jepang. Bidangnya apa tuh? Kuliahnya apa? Kuliahnya aku itu international governance, jadi kayak IR, international relations. Dan waktu abis, jadi di Jepang itu job hunting kan sebelum lulus. Oke. Aku Jadi nggak tahu. sebelum Lulus. tesis dan tahun ketiga tuh udah cari kerja. Jadi sebelum lulus pasti udah dapat kerja. Kalau misalnya emang hard work. Oke. Iya. Terus aku sih maunya juga kerja di bidang international development, international organization gitu. Cuma aku pikir kalau misalnya emang mau involve di bidang itu lebih dalam, ya kerja di manufacturing and big industry corporate di Jepang itu why not gitu. Dan itu terjawab di Mitsubishi lah. Iya, Ya. betul, Mitsubishi Motors. Yang dikerjain apa tuh? Nah, itu dia. Jadi salah satu proyek pertama aku itu emang sama Indonesia. Jadi kita ada investasi 300 million yen. Berapa tuh? Itu berapa rupiah ya? Bermiliar-miliar. Oke. Jadi mereka emang mau expand Bangun. market di Southeast Asia. Nah, pas aku join, aku involve di project itu dan kita bikin PT MMKI. Oh iya. Dan juga kita launch expander. Jadi itu Tahunnya berarti itu 2015. Oke. Iya. Iya. Jadi aku benar-benar emang jadi aku mulai kerja di Mitsubishi 2013. Setahun setelah itu langsung involve dan project management buat gimana sih dapat business license. Terus kayak in terms of di Jepang itu kan memang mereka itu hierarkinya lumayan tinggi. sangat ya. Dan mereka tuh biasanya kalau bikin doing business, mereka coba ketemu yang high levelnya juga. Jadi aku waktu itu koordinasiin ambasadornya Indonesia di Jepang untuk visit ke factory kita di Jepang. Terus kita juga bikin visit jadi waktu itu CEO sama chairman-nya Mitsubishi kita bawa delegates ke Indonesia buat ketemu waktu itu Ministry of Industry Bapak Airlangga waktu itu. Nah, jadi itu kayak IR related juga, business related juga gitu. Itu yang kamu lakukan berarti nyambung tuh ya dari yang Nyambung. kuliahnya dengan yang ininya ya. Iya, lumayan. Iya, business background sih kayak I learn. Bisa kemana-mana Iya, juga I ya. learn from kayak join Mitsubishi Motors ini. Jadi kita juga waktu launch expander itu kita juga invite waktu itu datang vice presidennya Yusuf Kala ya waktu itu masih ke booth kita. 2013 iya. Wow. Ya, jadi Gokil ya sih. gitu. Berarti memang tepat banget pas kamu di situ karena kamu orang Indonesia kemarin lagi mau Emang mereka mau market expand ke Indonesia. Indonesia banyak nggak di situ orang-orangnya atau di Aku tim cuma tersebut? sendiri. Wow. Berarti kontribusimu besar ya dalam konteks itu ya.
high paid dong. mungkin. Ya, Dan cuma marketnya sukses kan, Expander di Indonesia sukses kan. banget. Oke, ya. gitu. Jadi kayak kalau balik ke Indo tiap lihat Expander, Itu gua itu kan. project gue. Itu my baby. Terus itu berapa tahun di situ? Jadi aku di Mitsubishi itu 6 tahun dari 2013. Jadi habis project MMKI di Indonesia ini, aku change department ke Europe department. Oke. Nah, itu jadi beda lagi kan. Oke. Jadi mulai ke EV business, electric vehicle, European market tuh kayak gimana sih? Dan salah satu responsibility aku itu bikin kayak organize European Distributor Meeting. Jadi kita tiap tahun itu ikutan Geneva International Motor Show. Nah, di Geneva International Motor Show itu kita undang distributors yang kita punya di Eropa untuk datang ke side event yang kita organize. Jadi kita bakal waktu itu kita explain apa sih target kita, visi misi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bakal ada produk apa yang sesuai dengan Eropa, dan ngobrol-ngobrol mengenai negosiasi pricing juga sama distributor itu. Jadi aku bawa C-level executive, organize their schedule like every day in during the Geneva International Motor Show, dan kita juga ada kerjasama sama importer di Switzerland yang bantuin kita juga untuk bikin booth di motor show-nya. Dan kalau perusahaan gede kayak gitu biasanya apa ya? Kalau di Indonesia kan ada istilahnya apa sih ya? Distributor tunggal gitu ya, apa ya istilahnya? Ya kayak gitu ya. Di negara-negara lain Jepang juga memperlakukan hal yang sama atau? Yes, tergantung bisnisnya. Cuma jadi tuh kalau di Eropa itu bisnis kita bikin partnership. Jadi kalau misalnya di Eropa kita ada distribution partner which is Emil Frey untuk Switzerland, Jerman, Prancis. Dan setiap country di Eropa tuh kita ada beda-beda. Dan untuk di Switzerland, Jerman sama Prancis ini kita kayak ada 75%, 25%. Oke. Dan Mitsubishi kita cuma punya 25% share, dan yang local partnernya punya 75%. Iya, mungkin beda banget ya, karena kalau di Asia atau lagi spesifiknya di Indonesia kan ibaratnya nggak punya lokal produk ya, vehicle gitu kan, kompetitor lokal gitu. Sedangkan kalau di Eropa kan mereka pride terhadap kendaraannya kuat juga ya, berarti memang agak beda ya. Iya, beda. Dan apa ya, kita juga kalau kita ada bisnis juga di Thailand. Jadi sekarang tuh yang aku tahu dari sebelum aku cabut Mitsubishi, kita ada pabrik di Thailand, di Indonesia, dan kita ada 3 pabrik di Jepang. Kita pernah ada pabrik di Brazil, kita pernah ada pabrik di Belanda. Nah, yang pabrik di Thailand ini itu kebanyakan mobil yang kita produksi itu dari pabrik Thailand dan pabrik di Jepang, dan itu kemana-mana, dan itu mereka juga ke Eropa. Dan yang Thailand ini kita distribusi tunggal, kita benar-benar 100%. Jadi tergantung bisnis kita di mana, itu type distribution dan importernya itu juga berbeda. Iya, sebenarnya gitu. aku suka ngulik lagi, cuma nanti lah kita. Lalu transisi 2014. Jam berapa nih sekarang? 2019 transisi jadi 2019 aku pengen banget master lagi, aku pengen belajar lagi. Jadi aku dapat accepted master di Hertie School di Berlin. Master of International Affairs 2019. Ya, 2019. Terus master itu 2 tahun. Terus pas 2020 pas lagi COVID, pas banget Empak lagi ada project sama Jakarta. Oh, ada project sama Jakarta. Iya, jadi aku di Jerman. Empat pas ada project Jakarta, aku direkomendasiin dari mentor aku, terus ya udah, jadi
cepet cepet aja. Jadi emang kayak apa ya, timing wise juga. Dan juga referral ya. Referral terus pas sebelum lulus emang udah di offer full time dan sekarang 2022 masih dengan NPAC dan masih mencoba berkontribusi. Tapi mirip-mirip sebenarnya ya aktivitas di Mitsubishi atau juga di NPAC, maksudnya secara tasnya gitu ya, daily-nya masih maksudnya arrange program dan segala macam kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya masih setipe walaupun beda organisasi dan beda aim ya. Kalau sana mungkin lebih ke sales, lebih ke profit tapi gitu kalau ya. sekarang kan kita lebih ke purpose. Dan itu juga yang aku pengen ya, yang memang aku punya passion sih. Jadi pas banget aku juga mau master gara-gara pengen kerja yang pengen career change ke lebih ke sosial ya. Betul. Ini mungkin ada beberapa turunannya nih jadinya. Yang pertama adalah mungkin aku pengen tahu apa yang kamu pernah di 2 negara yang sangat heavy teknologi nih berarti ya, di Jepang, di Jerman. Terus sepengetahuan aku ini budayanya sangat berbeda gitu. Jepang mungkin strict artworknya gitu sampai malam dan segala macam. Jerman mungkin agak lebih apa ya, punctual aja, lo jam 5 beres, jam 5 beres, jam berapa beres gitu. Apa aja tuh mungkin beda-bedanya dan tantangannya masing-masing. Ini nggak bakal pendek sih jawabannya, bakal panjang. Sekilas. Apa tantangan di masing-masing budaya ya? Kalau di Jepang itu apa ya? Kayaknya aku juga bisa dapat kerja di Jepang karena aku bisa bahasa Jepang. Jadi itu tuh benar-benar ngebantu banget. Soalnya kalau misalnya kerja sama orang Jepang itu kita harus tahu bahasa dan dengan tahu bahasa kita tahu culture-nya. Jadi mereka nganggap aku kayak orang Jepang aja, bukan kayak foreigner. Tantangannya sih kadang-kadang kayak di Jepang itu hierarkinya benar-benar tangga 1, tangga kedua, tangga ketiga, kayak ada banyak tahapnya lah. Dan itu tantangan banget sih. Jadi kadang-kadang kalau mau decision making, approval lama banget dan kita harus negosiasi juga per tahap-tahap approval itu. Dan itu apa ya, tantangan, tapi dari situ kita bisa clear juga ya jadinya ya, maksudnya lebih dibanding kadang-kadang kita berusaha untuk kayak jadi organisasi matrix yang sejajar, yang horizontal gitu, tapi kadang-kadang malah chaos gitu, tapi ada hierarki juga jadi lebih terstruktur ya. Terstruktur, cuma jadinya kalau ada bottleneck untuk bottleneck itu bisa ada solusinya, lumayan makan waktu, jadi ada plus minusnya. Dan kalau di Jerman sih aku kalau NPAC yang aku suka benar-benar itu sih flat hierarchy. Jadi benar-benar dibanding Mitsubishi kayak 180 derajat. Tantangannya apa ya? Tantangannya kita juga kerja sama-sama pemerintah kan di sini. Jadi itu sih tantangannya. Kalau budayanya? Kalau budayanya, kalau di Jerman itu orangnya benar-benar straight to the point. Belajar bahasa Jermannya kapan? Kalau belajar bahasa Jepang kan udah clear lah tuh, pas sebelum kuliah berarti harus sudah bisa gitu kan. Pas sambil kuliah juga sambil belajar. Dan berarti bahasa Jerman. Lo tipikal yang mudah belajar bahasa gitu ya kayaknya. Maksudnya kemarin juga pas kita ngobrol sama orang Perancis, tau bisa bahasa Perancis juga gitu loh. Kayak emang suka belajar bahasa sih. Dan mudah ya. Tapi bahasa Jerman itu nggak mudah. Bahasa Jerman itu lumayan sulit. Perancis maksudnya dari mana? Kapan waktunya gitu? Aku nggak kebayang. Duolingo. Oke. Duolingo. Iya. Oke. Iya, tantangan budayanya Jerman itu mereka benar-benar straightforward kan. Jadi kalau ngomong nggak ada filter. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka, gue nggak suka. Kayak atau kalau misalnya mereka nggak pikir itu bagus, mereka bakal bilang langsung kalau it's
not good. Jadi itu sih kadang-kadang kalau orang Asia kayak kita, orang Indonesia, Sedangkan Jepang kan masih halus ya, iya masih halus. gitu juga ya. Mereka bahkan komunikasinya nggak direct kan, mereka indirect Oh banget. iya. Jadi Sedangkan itu orang Jerman tuh direct banget gitu. Jadi gitu deh. Begitu deh, dan kalau misalnya mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi, aku harus cabut. Iya. Oke. Mungkin segitu aja ya buat teman-teman yang mendengarkan. Thank you Shira atas waktunya. Iya, thank you Panji udah di-invite dan semoga Berlin Landing Pad benar-benar dan teman-teman berguna. yang dengerin juga bisa apply juga Of atau course. lihat-lihat dulu lah programnya. Iya. Follow di Instagram aja. Iya, follow Instagramnya Unpack, follow LinkedIn-nya Unpack. Kita ada semuanya dan di Oktober kita bakal buka aplikasi. Untuk Thank you next Shira. cohort. Thank you. Thank you juga yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di ngobrol di episode selanjutnya. Jatuh. Bye. Bye bye. Thank you. Sama-sama.